Hari ini kita akan belajar bahasa Ibrani dengan tema bentuk kata kerja. Oke, baik, saya ulangi. Tadi saya lupa untuk merekamnya ya. Hari ini kita akan masuk pada eh, pembahasan pendahuluan kepada kata kerja dan sintaksis Ibrani. Nah, akar kata Ibrani itu selalu terdiri dari tiga konsonan. Jadi setiap kata Ibrani selalu terdiri dari tiga konsonan. Nah, dari kata tiga konsonan itu selalu ada nanti vowel atau huruf hidup. Nah, misalnya contoh dalam pangkal kal, ketiga konsonan tersebut biasanya mendapat dua vokal, yaitu bisa kames, bisa patah. Nah, dari bentuk tersebut dibubuhilah awalan dan akhiran menurut kala, modus, pesona, dan jumlah. Nah, bentuk dasar tersebut adalah kata kerja yang paling pendek dan mudah dihafal. Karena tadi kata itu terdiri dari tiga konsonan, jadi mudah dihafal. Nah, bentuk ini berada dalam pangkal kal, baru kala perfect atau orang ketiga, kemudian maskulin atau tunggal. Nah, jadi dalam bahasa Ibrani nanti kita harus selalu mengurai kata-kata itu dengan jenisnya, bentuknya, orangnya. Itu harus kita urai. Misalnya tadi contoh, kalau kata kal berarti dia perfect, orang ketiga, maskulin artinya laki-laki, dan tunggal. Jadi dia orang pertama, maskulin, dan perfect. Itu bentuknya, kal. Nah, coba kita lihat ini kata katal. Katal, berarti kan dia terdiri dari kata kof, tet, dan lamek. Di tiga konsonan. Kof, tet, lamek. Ini dibaca katal. Ini akar kata. Dia pakai ini k, yaitu kames, ta, yaitu patah, dan lamek. Jadi dibaca katal. Ini pangkal kal. Jadi pangkal kal namanya. Pangkal kal. Lalu turunan dari kal ini turunannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 turunan daripada kal. Kata kal, turunannya ada 6. Apa itu? Nifal. Jadi kata kal ini, turunannya ialah nifal, piel, pual, hivil, hofal, hitpael. Nah, apa itu nifal? Ini kan nifal. Nifal. Ini kan kafnya tidak dibaca lagi karena ada tanda sewa di bawah. Sewa diam. Jadi bukan lagi dibaca niketal, bukan. Tapi jadi nifal. Atau ini piel, kitel, gitu kan? Kitel, ini namanya, kitel. Kalau ini kan niktal. Ini kata nifal, ini contohnya niktal. Kata katal ini, kata katal, ketika dia menjadi nifal, menjadi niktal. Bukan niketal, tapi niktal. Lalu turunan yang kedua ialah piel. Kitel. Kitel. Piel, kitel.
Lalu turunan yang ketiga ialah pual, kutal. Ini kutal. Lalu turunan yang keempat ialah hifil, hiftil. Ini hiftil. Bukan hiketil, tapi hiktil. Baru yang kelima ialah hofal, ini haktal. Haktal. Dan yang terakhir ialah hitpael, titkatel. Ini titkatel, hitkatel ya, hitkatel. Hitkatel. Nah inilah dari kata dasar yang sederhana katal, tapi bisa berubah katal ini menjadi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 6 arti. Jadi dari satu arti katal, setelah dia mengalami turunan, artinya bisa menjadi 6 dari satu kata. Jadi nanti dalam berbahasa Ibrani itu hanya karena kata sedikit maka artinya berubah. Nah, jadi hanya dari kata katal, katal itu artinya membunuh. Tetapi kalau dia dikonjugasi atau diturunkan kata katal ini menjadi nifal, piel, pual, hifil, hofal, dan hitpael, maka artinya nanti bukan lagi hanya membunuh. Tapi membunuh itu sudah ada, telah membunuh, dibunuh, sedang dibunuh, dan nanti ada artinya itu sampai 6 arti dari satu kata. Nah itulah yang mau kita pelajari. Dari akar kata yang sederhana akan menimbulkan banyak arti. Bisa arti nifal, piel, pual, hifil, hofal, dan hitpael. Nah artinya konjugasi kata itu nanti kita akan temukan bentuk perfect, imperfect, partisip, imperatif, kohortatif dan jusif, dan terakhir infinitif, absolut, dan konstrak. Ini namanya tenses dalam bahasa Ibrani. Kalau dalam bahasa Inggris kan ada simple present tense, past continuous tense, perfect continuous, simple perfect continuous, dan past perfect continuous. Itu kan ada 16 tenses dalam bahasa Inggris. Mulai dari simple present sampai nanti past perfect continuous tense. 16 tenses. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani kita hanya belajar 6 bentuk waktu. Jadi tidak, kalau bahasa Inggris tadi 16 bentuk waktu, kalau dalam bahasa Ibrani hanya 6 bentuk waktu. Nah, kita sudah mempelajari akar kata Ibrani. Nah, sekarang kita akan masuk pada pangkal kata Ibrani, pangkal atau stem. Nah, bahasa Ibrani mempunyai 7 pangkal kata kerja. Jadi 7 pangkal kata kerja, di mana masing-masing pangkal mempunyai bentuk perfect, itu tadinya perfect, imperfect, partisip, imperatif, kohortatif, jusif, dan infinitif. Di 7 pangkal kata dalam bahasa Ibrani. Nanti harus kita ingat yaitu apa itu bentuk perfect 1, bentuk imperfect 2, bentuk partisip 3, bentuk imperatif 4, bentuk kohortatif 5, bentuk jusif 6, dan bentuk infinitif 7. Nah, kita akan lihat apa artinya itu. Contoh, ini tadi kata dasarnya kal. Kal. Jadi tidak ada tambahannya kan, dia hanya kal. Nah, pangkal kal digunakan untuk menyatakan aktif sederhana. Jadi kalau kal dia aktif sederhana. Tapi kalau dia pangkal nifal, ini nifal ya, nifal. Awalan ni, ini awalan ni, vokal patah,
Ini kan ni fal, ini patah ini patah. Pangkal nifal digunakan untuk pasif sederhana dan refleksif. Jadi pangkal nifal menyatakan tindakan itu atau pekerjaan itu pasif, sederhana, dan refleksif. Nah, baru bentuk yang ketiga PL. Ini PL, pola vokal hirek. Ini kan hirek, I dan E, hirek, sere. Ini hirek, ini sere. Titik satu, ini kan titik satu di bawah ini, baru E ini sere, dan dages forte. Dages forte ini di bawah, di tengah-tengah apa ini? V, ada dages forte, titik. Jadi dages forte. Nah, pangkal PL digunakan untuk menyatakan tindakan aktif intensif. Aktif intensif. Nah, itu bentuk yang ketiga. Lalu bentuk yang keempat, pual, vokal kibus, baru kemudian patah. Ini kan kibus, baru ini patah, baru dages forte, ini ada titik di V. Pangkal pual digunakan untuk menyatakan pasif intensif. Pasif intensif. Nah, kemudian yang kelima ialah hifil. Awalan hi dalam kata kerja kuat dan kata holem ini ada o, holem, atau segol, ini bisa segol di sini, atau yot seperti ini. Kalau ada kata hifil seperti itu, artinya tindakannya aktif kausatif. Aktif kausatif. Nah, kemudian hafal yang keenam, hafal, kata ha, hafal, ini kan kata hafal, ha ini kamat, tapi karena dia bertemu dengan dages sewa menjadi dibaca hafal, ini ha dan pangkal patah, maka dibaca hafal, digunakan untuk pasif kausatif. Kalau hifil tadi aktif kausatif, kalau hafal dia pasif kausatif. Dan yang terakhir adalah hit fa'el. Nah, hit fa'el. Awalan hit tambah dages forte ini tadi V ini ada titik di dalamnya, dages forte. Vokal pangkal sere, ini E. Hit fa'el merupakan tindakan refleksif. Nah itu. Nah contoh, ini kata samar, dia telah mematahkan, samar. Jadi kalau dia menjadi nifal, menjadi nisbar. Ini kan sabar, dia telah mematahkan. Kalau nifal menjadi nisbar. Kemudian kalau PL dia menjadi siber. Kalau dia pual menjadi subar. Kalau hifil menjadi hikdil. Kalau dia hopal menjadi hokdal. Dan ketika dia menjadi hitpal menjadi hitgadel. Nah ini contoh ya. Jadi kal, nifal, piel, pual, hipil, hopal, hitpal. Jadi ada 7 bentuk awalan kerja. Nah, jadi 7 bentuknya, bentuk kerja
dalam bahasa Ibrani, kata kerja. Jadi kal, contoh kata, sabar, dia telah mematahkan. Tapi kalau nifal, dia menjadi nisbar, dia telah dipatahkan. Dia telah dipatahkan. Dari kal tadi sama sabar, dia telah mematahkan. Tapi kalau dia berubah menjadi nifal, menjadi nisbar artinya dia telah dipatahkan. Kalau dia berubah menjadi piel, menjadi siber, dia artinya dia telah menghancurkan. Nah, jadi ingat tadi dari tiga konsonan kan ini. Sin, bet, ini sin, bet, dan ini res. Sabar. Jadi tiga konsonan, tapi ketika dia berubah menjadi nifal, piel, pual, hifil, dan hofal, hitpael, artinya jadi berbeda. Nah, jadi kalau dia pual menjadi subar, dia telah dihancurkan. Nah, kalau hifil, hikdil, dia telah membesarkan dan meninggikan. Lalu kalau dia berubah jadi hofal, hodal, dia telah dibesarkan dan ditinggikan. Dan ketika dia berubah jadi hitpael, menjadi hikdael, hitgadel, dia telah meninggikan dirinya sendiri. Nah, jadi dalam bahasa Ibrani dari tiga konsonan tadi, tiga konsonan huruf dari shin, kemudian dari bet, kemudian dari ras, bisa artinya berubah-ubah. Tergantung turunannya tadi, turunannya ini. Ada nifal, ada piel, ada pual, ada hipil, ada hofal, dan ada hitpael. Nah, ini dalam bahasa Ibrani. Nah, karena itu supaya kita bisa mengerti ini, kita harus belajar konjugasi kata kerja Ibrani. Nah, apa konjugasi dalam kata kerja Ibrani? Nah, kata kerja dalam bahasa Ibrani tidak dibedakan menurut waktu. Dia tidak dibedakan menurut waktu. Seperti telah, sedang, akan. Jadi dalam bahasa Ibrani tidak ada itu. Kalau dalam bahasa Inggris misalnya ada is, mr, ada was, ada were. Itu menunjukkan waktunya. Ada past tense, ada past continuous tense, ada perfect continuous tense, ada past perfect continuous tense. Itu bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Ibrani tidak ada itu. Sama seperti kita bahasa Indonesia, makan. Apakah kita sudah makan, telah makan, sedang makan, kan kalau kata makan itu nggak bisa ditafsirkan. Paling kita melihat kata sebelumnya, sedang makan, telah makan, sudah makan gitu ya. Kalau dalam bahasa Ibrani juga seperti itu. Nah, tetapi dibedakan menurut terselesaikannya. Menurut terselesaikannya atau lengkapnya suatu kejadian. Jadi bahasa Ibrani itu tidak bisa dibedakan menurut waktu, tapi dibedakan menurut terselesaikannya atau lengkapnya suatu kegiatan. Setelah diselesaikan kegiatan itu, baru kita lihat apakah dia bentuk nipal, fiel, pual, hipil, hofal, atau hitpael. Nah, berdasarkan tersebut, bahasa Ibrani mempunyai dua kata kerja utama, yaitu perfect. Kata kerja utama dalam bahasa Ibrani ialah perfect. Jika suatu kegiatan dianggap sudah selesai atau lengkap, itu perfect. Dan yang kedua adalah imperfect. Jika suatu kegiatan dianggap belum selesai atau belum lengkap. Jadi dalam bahasa Ibrani hanya dua. Perfect itu sudah dikerjakan dan sudah lengkap. Dan imperfect, suatu kegiatan itu dianggap belum selesai dan belum lengkap. Nah, pada umumnya kata kerja kala perfect diterjemahkan sebagai waktu lampau.
perfect itu sudah lampau. Tapi kalau kata kerja imperfect sebagai waktu yang akan datang. Seperti future dalam bahasa Inggris. Tetapi harus diingat bahwa arti kala perfect dan kala imperfect lebih luas dari itu. Artinya tidak terjebak pada kala perfect dan kala imperfect tadi. Tapi nanti akan kita lihat artinya setelah komplit. Nah, selain kata kerja kala perfect dan imperfect, bahasa Ibrani juga mempunyai bentuk-bentuk kata kerja lain. Berikut ini dijelaskan singkat konjugasi kata Ibrani. Seperti misalnya perfect. Apa itu perfect? Perfect ialah tindakan yang telah selesai atau lengkap. Itu perfect. Tindakan yang telah selesai atau lengkap. Nah, aspek perfect menunjukkan tindakan yang selesai atau lengkap dalam masa lalu, sekarang, atau akan datang. Sudah dikerjakan lengkap masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Biasanya diterjemahkan dengan kata telah. Nah, kemudian bentuk imperfect, tindakan yang belum selesai atau belum lengkap. Aspek imperfect itu menunjukkan tindakan yang belum selesai atau belum lengkap dalam masa lalu, sekarang, atau akan datang. Biasanya diterjemahkan dengan akan. Jadi ada misalnya pekerjaan yang belum selesai dulu, sekarang pun belum selesai dikerjakan, dan akan datang pun belum selesai dikerjakan. Itu namanya imperfect. Nah, kemudian partisip. Nah, kata kerja kata sifat sebagai kata kerja verbal adjektif, partisip. Sebagai kata kerja, partisip menyatakan beberapa tipe dari kata kerja seperti dalam kata studying atau learning dalam bahasa Inggris. Akhiran ing ditambah pada kata kerja untuk membentuk partisip. Biasanya diterjemahkan dengan kata sedang. Ini sedang. Sedangkan sebagai kata sifat partisip digunakan seperti kata Ibrani secara atributif, predikatif, atau substantif. Jadi partisip itu ialah kata partisip adalah kata sifat sebagai kata kerja. Jadi kata sifat dia tapi dijadikan sebagai kata kerja. Nah, itu yang disebut dengan partisip. Lalu kemudian imperatif, perintah orang kedua, dalam orang kedua. Perintah. Nah, konjugasi imperatif digunakan terutama untuk menyatakan perintah langsung. Menurut tindakan yang segera dari yang diperintah. Jadi ini imperatif. Kalau ada nanti imperatif, itu perintah. Baru yang berikutnya kohortatif. Ini perintah halus bagi orang pertama. Kohortatif digunakan untuk menyatakan sebuah harapan, permintaan, atau perintah. Juga digunakan untuk menyatakan tujuan atau akibat. Jadi kalau kita minta kepada orang pertama secara halus, sopan maksudnya dipakai kohortatif. Kemudian jusif, ini perintah halus bagi orang ketiga. Jadi kalau kohortatif tadi untuk perintah halus bagi orang pertama, nah lalu untuk orang ketiga ialah kohortatif atau jusif untuk orang ketiga. Lalu infinitif absolut, kata benda sebagai kata kerja. Jadi kata benda itu menjadi kata kerja. Infinitif absolut tidak mempunyai padanannya dalam bahasa Inggris. Infinitif absolut digunakan dalam hubungannya dengan kata kerja lain untuk menekankan atau mengintensifkan tindakan kata kerja dan menjelaskan kata kerja. Selain itu juga digunakan sebagai pengganti dari sebuah imperatif untuk menyatakan suatu perintah. Dan terakhir, infinitif konstruk, kata benda sebagai kata kerja. Infinitif konstruk dapat berfungsi sebagai infinitif dalam bahasa Inggris. Ia bisa digunakan sebagai kata kerja dengan subjek dan objek. Dalam fungsinya sebagai kata kerja biasanya diterjemahkan dengan kata depan dalam bahasa Inggris to study misalnya, to learn. Nah, infinitif konstruk ini juga berfungsi sebagai kata kerja, kata benda, dan terdapat dalam hubungan konstruk bersama dengan kata benda lain. Jadi dia kata konstruk itu dia membangun, infinitif memerintah atau menggunakan to. Kalau dalam bahasa Inggris dia to study misalnya, atau to learn. Dan dalam bahasa Ibrani juga ada
bentuk kata seperti itu, membentuk kata kerja dari kata benda. Nah, inilah bentuk kata dalam bahasa Ibrani. Dan bentuk-bentuk itu mulai dari perfect, tapi tadi secara umum ya hanya dua bentuk dalam bahasa, bentuk kata kerja dalam bahasa Ibrani, yaitu bentuk perfect dan imperfect. Tapi secara umum dia terdiri dari perfect, imperfect, partisip, imperatif, kohortatif, jusif, dan infinitif absolut dan infinitif konstruk. Itu kalau secara umum. Tapi secara menyeluruh. Tapi secara umum atau secara khusus hanya dua tadi, dia hanya imperfect dan perfect. Itu dalam bahasa Ibrani. Nah, sekarang kita coba masuk pada, nanti kosakata ini bolehlah kalian baca ini ya. Untuk sebenarnya minggu depan kita akan latih ini, tapi sekarang kita coba dulu untuk kal perfect. Kal perfect. Tadi kan dalam bahasa Ibrani saya katakan ada dua kata, imperfect dan perfect. Nah, jadi ini kal perfect. Kita coba belajar dulu kal perfect. Nah, dalam bahasa Ibrani saya katakan tadi ada selalu 3 konsonan, dan itu membentuk kata kerja yang sederhana, lalu dia dikonjugasikan. Misalnya katal, membunuh. Nah, jadi ini harus kalian hafal. Nanti akan saya kirimkan ini, materi ini, lalu kalian akan hafal ini. Minggu depan saya akan tanya, apa kalian bisa hafal kata ini. Misalnya begini, ini katal, kata dasar. Lalu ketika kita mengkonjugasikan kepada orang pertama, kedua, ketiga, tunggal, dan jamak, maka dia akan berubah-ubah kalimatnya. Misalnya begini, katal. Kalau dia menjadi orang ketiga, ini kan katal, ini orang ketiga maskulin tunggal. Ini. 3 artinya orang ketiga, M maskulin laki-laki, T itu tunggal. Berarti kata katal ini adalah orang ketiga tunggal, maskulin tunggal. Orang ketiga maskulin tunggal. Ini katal. Artinya dia membunuh. Dia telah membunuh. Dia ini ialah laki-laki, maskulin, laki-laki, tunggal. Itu katal. Kalau katal berarti dia laki-laki tunggal membunuh, telah membunuh. Baru kalau misalnya dia perempuan telah membunuh tunggal, maka dia menjadi kotela atau katela. Nah, kalau dia orang kedua laki-laki telah membunuh, menjadi katalta. Nah, kalau dia perempuan kedua, orang kedua perempuan telah membunuh, menjadi katalt. Lalu kalau dia orang pertama tunggal membunuh, saya membunuh misalnya, menjadi katalti. Nah, ini kalau dia orang tunggal. Kalau jamak, orang ketiga jamak menjadi katelu. Mereka maskulin atau feminin telah membunuh. Ini ada apa namanya? Kalau ini katelu, dia bisa maskulin, bisa feminin. Netral, apa namanya? Netral dia, katelu. Tapi kalau misalnya kalian laki-laki banyak telah membunuh, itu menjadi ketalten. Atau kalian perempuan banyak telah membunuh, menjadi ketalten. Dan atau kami telah membunuh. Kami itu bisa maskulin, bisa feminin, laki-laki dan perempuan menjadi katalnu. Jadi dari satu kata, katal, dia bisa berubah artinya.
Nah, makanya nanti dihafal lah ini mulai dari katal, katela, katalta, katalti, katelu, ketalten, katalna. Ini harus dihafal. Minggu depan kita harus, saya suruh nanti kalian menghafal, mengucapkan kata-kata ini. Katal, katela, katalta, katalti, ketelu, ketalten, katalnu. Harus dihafal. Jadi minggu depan tolong ini dihafal. Apa artinya? Katal, apa artinya katelta, katela, katalta, katalti, katelu, ketalten, katalnu. Jadi dia telah membunuh laki-laki, dia telah membunuh perempuan, kamu telah membunuh laki-laki, kamu telah membunuh perempuan, saya laki-laki atau perempuan telah membunuh, mereka laki-laki atau perempuan telah membunuh, kalian laki-laki telah membunuh, kalian perempuan telah membunuh, kami laki-laki atau perempuan telah membunuh. Itu. Jadi katal, katela, katalta, katalti, katelu, ketalten, katalnu. Nah, dihafal ya. Dan minggu depan kita akan masuk kepada menghafal. Ini namanya konjugasi kata bahasa Ibrani. Nanti tidak hanya katal. Saya akan ganti dengan kata samar nanti. Atau saya ganti dengan kata lain. Tapi ingatlah pengkonjugasiannya. Gitu ya. Nanti akan saya kirimkan materi ini. Silakan menghafal di rumah. Demikian minggu depan kita akan masuk dalam menghafal dan mengkonjugasi sebuah kata dalam bahasa Ibrani. Nah, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita hari ini. Tolong nanti ditonton lagi rekaman ini supaya kalian bisa menghafal dengan baik tentang bahasa kata kerja bahasa Ibrani. Karena ini kita sudah masuk pada kata kerja. Karena itu harus benar-benar dilatih. Demikian pertemuan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara. Dan kita jumpa pada minggu depan. Kita menutup perkuliahan, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kami boleh mengakhiri perkuliahan kami sore ini. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami untuk melatih bahasa Ibrani ini dalam pelajaran kami selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Horas Yahobu menjua-jua. Salam buat keluarga semua. Horas, Pak. Sampai jumpa minggu depan.